Full moon kali ini membuka portal bumi, jadi perubahan energi skala dunia. Dan ini sejajar dengan energi langit. Nah, kita sebagai makhluk manusia mampu atau tidak mensejajarkan diri? Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Teman-teman, pembahasan kita kali ini full moon. Perubahan energi skala dunia. Nah teman-teman, kalau beberapa hari belakangan kalau kalian merasakan ada sesuatu yang membuat kalian atau membuat emosi kalian tuh tidak stabil ya. Lalu juga di beberapa hal juga biasanya beberapa hari ke belakang ada juga yang merasakan tidur tidak nyenyak ya. Moodnya naik turun, emosinya tidak stabil, perilakunya pun cenderung sangat hiperaktif ya. Bahkan ada juga yang merasakan kegelisahan di tengah malam. Ya. Ini karena apa? Karena memang beberapa hari belakangan ini terjadi purnama, dan purnama ini memang tidak biasa ya, full moon ini ya. Dan ini akan terjadi puncaknya pada 18 Februari 2022, tepatnya di malam Jumat. Kliwon lagi kan, istilahnya kalau orang Jawa Kliwon itu terkesan memiliki energi yang berbeda gitu ya. Untuk beberapa waktu yang lalu di 2020 tepatnya, itu pernah terjadi suatu koneksi antara Jupiter dan Saturnus. Terjadinya koneksi antara Jupiter dan Saturnus ini, ya ini membuat sebuah energi yang sangat besar, sehingga energi langit itu semuanya menjadi sejajar. Ya, dan ini akan terjadi juga di bumi. Ya, kalau memang di langit sudah terjadi, ya, itu untuk kondisi langit semuanya sejajar dan mensejajarkan dengan di bumi itu membutuhkan beberapa waktu ya. Nah, waktunya untuk yang terjadi di bumi agar sejajar itu adalah tanggal 18 ini, tepatnya pada saat purnama. Pada saat full moon ya. Nah, di full moon ini atau fenomena ini kalau di Tiongkok bilang itu disebutnya periode 9 ya. Kebetulan juga periode 9 ini kalau kita bicara tentang Feng Shui 9 itu adalah angka puncak ya. Puncaknya bisa juga puncak kesuksesan kalau memang dia menanam mengejar atau menyusun kesuksesan di masa depan. Ya, tapi kalau misalkan dia selalu memupuk keburukan, ya ini akan memuncak, keburukan juga akan memuncak. Dan ini purnama ini terjadi juga di tahun harimau air. Secara Feng Shui juga kalau kita bicara ilmu Tiongkok, harimau memiliki sifat yang semangat, antusias berburunya juga cukup tinggi ya, cepat. Lalu ada unsur air. Air ini memiliki sifat juga yang tenang. Artinya kita semangat, kita cepat, namun kita harus tetap tenang. Dan fenomena langit ini perlu digarisbawahi ya, bahwa setiap terjadi fenomena langit itu dapat dipastikan itu akan sangat memiliki pengaruh terhadap perilaku, pikiran, hati, dan emosi makhluk atau manusia. Ini pasti akan ada pengaruhnya. Nah, makanya di beberapa hari belakang pasti kalian merasakan, terutama 3 hari belakang ini ya, merasakan kegelisahan, emosi tidak stabil, perilaku juga sangat hiperaktif. Bahkan ada juga yang ketika orang merasa depresi akan sangat depresi. Ya, makanya kenapa di purnama-purnama lainnya, kalau di film-film itu dijelaskan setiap bulan purnama muncullah Dracula gitu kan. Ini simbol sebenarnya, bukan Draculanya, melainkan perubahan sifat manusia. Nah, ini yang cenderung dapat dilihat sekali pada orang-orang yang memiliki bipolar ya, atau ya demikianlah ya. Itu akan sangat terlihat perubahan emosinya, perilakunya. Nah, untuk full moon kali ini sangat berbeda. Dia memiliki energi yang sangat besar sekali. Hal ini sebenarnya dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kita ke dalam tingkatan yang lebih tinggi. Kalau kita bisa mensejajarkan diri terhadap energi tersebut. Karena full moon kali ini membuka portal bumi. Jadi perubahan energi skala dunia. Dan ini sejajar dengan energi langit. Nah, kita sebagai makhluk manusia mampu atau tidak mensejajarkan diri. Ya, makanya dalam kondisi saat ini, di mana
secara ilmiah juga kan ketika purnama air cenderung naik kan, pasang. Ini karena tarikan gravitasi atau elektromagnet dari bumi dan bulan. Di dalam tubuh manusia ini 80% air. Makanya cenderung emosi kita akan tidak stabil. Nah, ini kita harus waspadai, dan juga kita harus manfaatkan juga energi ini. Kalau bisa energi ini dimanfaatkan untuk kita mensejajarkan diri, ya, dari pikiran, hati, perilaku kita benar-benar harus dijaga, ya, terutama panca indera, perkataan, ya. Ini kita harus jaga sekali agar kita dapat mensejajarkan diri terhadap energi yang sedang portalnya terbuka ini. Ini energi sangat besar sekali. Ini bisa kita manfaatkan kalau kita bisa ngambil posisi, ya. Biasanya saya kalau misalkan purnama itu memang karena energi purnama itu kan energi untuk menyejukkan lah, ya. Energi yin juga termasuknya. Itu akan membuka aura secara energi loh, ya. Membuka aura itu akan juga menambah percaya diri dan kita lebih tenang, ya. Biasanya makanya kenapa eyang-eyang zaman dulu juga ada yang sering yang melakukan ritual-ritual tertentu di malam bulan purnama, ya, karena di bulan purnama itu ada energi yang dapat kita serap. Nah, ini kebetulan ini purnama kali ini tergabung juga dalam fenomena langit dan bumi, di mana energinya semua sejajar. Kalau kita bisa mensejajarkan diri, kita akan naik ke dalam tingkatan kesadaran yang lebih tinggi, ya. Dan kalau kita tetap bisa tenang di harimau air ini, ya, kita akan masuk ke dalam periode 9 itu yang tadi saya jelaskan di awal. 9 ini kita mau seperti apa? Kita mau, kalau misalkan kita mau dikelilingi dengan hal-hal baik, tanamlah dari sekarang hal-hal kebaikan. Mulailah malam ini, malam 18, malam purnama ini kita diberi kesempatan untuk istilahnya memanfaatkan energi ini. Karena energi ini hanya 180 tahun sekali terjadi, ya, fenomena ini. Jadi kita manfaatkan untuk ya, yang mau beribadah dengan cara agamanya masing-masing silahkan, dengan sholat malam, dengan meditasi, dengan apapun, ya, dengan atau orang-orang tertentu yang ingin melakukan meditasi manekung, meminta maaf, bersyukur, berdoa, silakan, ya. Ayo kita lakukan bersama-sama, ya, terutama nanti pada saat tengah malam dan jam 3 malam, jam 3 subuh, ya, lakukan hal itu. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan energi ini agar kita bisa memiliki perubahan nanti ke depannya, hal yang lebih baik. Karena kalau kita tidak bisa mensejajarkan diri, ya, hilang kesempatan ini. Ini adalah kesempatan langka, ya, hanya 180 tahun sekali terjadinya. Ya, makanya kenapa di beberapa piramid itu kan juga salah satu bangunan untuk menangkap fenomena hal-hal seperti ini, ya, fenomena seperti ini, karena terjadinya hanya ratusan tahun sekali. Ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan ke teman-teman semua, ya, mudah-mudahan video ini juga menjadi referensi untuk berpikir dan merenung, ya, karena di beberapa hari belakangan ini akan sangat banyak sekali hal-hal yang menguji emosi kita. Makanya kita harus tetap eling, ya, tetap mensejajarkan diri, ya. Semesta, langit, bumi dan manusia itu inspirasi kita, pikiran kita, emosi kita, perilaku kita harus disejajarkan, harus diperbaiki, dijaga semua, ya. Jadi kalau kita mulai berpikir buruk tentang orang lain, ubah, jangan lagi berpikir buruk. Mungkin saja dia sedang mengalami hal-hal yang berat mungkin, ya. Jadi jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita terlena dengan keadaan, ya. Karena biasanya dalam kondisi seperti ini orang sifatnya akan sangat hiperaktif, emosinya naik turun, tidak stabil, ya. Ditambah lagi tidur tidak nyenyak, gelisah. Ya, tentunya ini akan menimbulkan emosi-emosi.
Nah, inilah portal bumi saat ini sedang terbuka. Perubahan energi skala dunia sedang terjadi, maka kita sejajarkan diri. Mudah-mudahan kita dapat meningkat dalam kesadaran yang lebih tinggi, sehingga kita dapat berevolusi dalam kehidupan yang baru, ya, terus dan kita bisa menjadi orang-orang yang dapat memelihara semesta. Ya. Nah, mudah-mudahan video ini dapat menyadarkan atau dapat memberi referensi untuk berpikiran merenung. Teman-teman diharapkan untuk tetap eling, tetap kuat, tetap waspada. Malam ini ayo kita berdoa dan bermeditasi, ya. Itu aja hari ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini sekali lagi dapat memberikan pencerahan. Saya juga tidak merasa benar saya katakan saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Semata-mata saya hanya ingin saling mengingatkan saja. Rahayu, rahayu, rahayu.